Oke, jadi begini ya, di Zoom-nya ya. Oke, sudah. TV juga sudah. Baik, saya ulangi. Jadi untuk hari ini sifatnya lebih mengulang. Saya mungkin tidak akan menjelaskan ulang ya materinya ya. Saya harap dari kemarin sudah ada perkembangan gitu. Walaupun mungkin barangkali ada yang masih belum lancar, mungkin bisa disampaikan sekarang gitu. Karena kan tadi yang disampaikan bagus, sebetulnya pekan ini Anda sudah tidak ada pertemuan seharusnya. Sudah mulai kerja gitu. Karena kan tadi timeline-nya rapat tuh, produk Anda sudah harus jadi kapan gitu kan. Silakan mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan kemarin atau ternyata mungkin Anda sudah berkembang, sudah ada perkembangan. Iya, silakan. Heeh. Bentar, berarti saya stop share ya. Cepat suaranya. Cepat suaranya. Suara itu sih. Apa nggak kedengeran? Bentar, Pak. Ada tangannya. Polisi itu ada tangan. Dan tadi Pak. Saya apa ya Pak? Bakal keluar lampu hijaunya, maksudnya jawabannya benar. Ya. Nah, terus saya klik nomor lanjut. Nah, kamu di sini saya belum pencet apa-apa nih lampu merah hijaunya sudah keluar di Pak. Padahal kalau di coding itu udah bilang Pak. Oke, coba sebentar. Di pause dulu ya, di stop play-nya. Terus lihat di script-nya dulu. Pertama saya lihat script-nya dulu yang di frame 2. Skrip saya lihat. Mau kayak gini kan? Ini dulu kita yang Oke. terus ini biar nggak bolak-balik gitu kan kayak gitu. Oke. Jadi yang Nah, itu sekarang yang tadi udah muncul, coba diklik objeknya. Ini ditutup layar script-nya, jendela script-nya ditutup. Terus coba di frame 2 tadi, di frame 2. Masih di frame 2, si lampu itu coba diklik. Iya. Oke. Coba geser sedikit aja. Si lampunya geser sedikit aja ke bawah apa kemana gitu. Oh, nah lihat, lihat. Coba geser tuh. Dia ada dua. Heeh. Ya, kan? Nah, coba itu klik yang belakangnya. Coba diklik yang belakangnya. Lampu hijau. Enggak, jangan digeser ulang. Coba diklik lampu yang di belakangnya. Nah, itu yang Anda nggak kasih nama tuh. Makanya di script nggak dibaca. Ya udah hapus aja yang ini, yang di belakangnya. Scriptnya udah benar, itunya udah benar. Coba play lagi dari awal. Dari frame 1 ya, oke. Ya, oke, sudah berhasil ya. Pak, Iya, saya juga kayak gitu tapi nggak ada yang coba gantian dari sini. Oh iya, ganti coba. ini gua keluar dulu kan udah namanya kerja. Silakan berikutnya siapa tadi? Ini satu. Oh ini kalau salah 5 dah. Coba di play dulu aja. Oke. dia kayak gitu. Kenapa sih alam hijau? Pajak. Oh, gitu. Ya. Oke. Tapi
Kayak apa sih? Berarti tadi begitu udah di frame 2 nggak bisa lanjut dia ya? Oh, bisa. Dia udah berhenti. Oh, sebentar. Coba balik dulu balik. Dari frame 1 play coba. Oke. Ini ini normal nih ya. Coba, oke. Oke, coba lanjut. Oke. Sebentar. Itu tadi begitu dia nyala, coba Anda geser biar dia nyala deh. Itu posisi Anda nggak klik ya? Belum diklik tapi nyala begitu. Oh, Geser-geser tuh. geser doang. Tapi kalau diklik berfungsi, coba. Oke. Lanjutnya bisa ya? Oke, coba stop dulu. Coba ke frame 2 tadi. Di baliknya itu nggak ada ini ya. Coba di balik tombol yang tadi nyala-nyala itu nggak ada tombol lain ya. Oke, oke ya, oke. Coba balikin lagi. Nama tombolnya apa aja tadi tuh? Itu yang A, oke, BB. Terus yang atasnya tadi namanya, oke. Yang bawah, oke. Coba lihat skripnya sekarang. Heeh. Sebentar. Ke atas dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Coba ke bawah pelan-pelan ya. Oke, skripnya benar ya. Oke. Nah, ini sekarang coba diaktifkan yang bagian ini nih. Coba ini, apa outliner nih. Coba diklik dulu deh, di outliner itu. Yang ini tadi nih, yang ini nih, yang panah tiga ini nih. Coba dilihat deh. Anda naruh skrip tempat lain nggak? Nggak ya. Berarti di skrip hanya di situ ya. Oke, baik. Sekarang coba pilih salah satu tombolnya. Yang bermasalah kan tombol ya. Tombol, oke. Ada di layer mana itu tombol? Oke, coba di double klik tombolnya. Oke, nah, oke, tahan dulu. Nah, ini ya. Ini kalau, jadi ini memang materi sepertinya belum sempat saya sampaikan juga ya. Ini fitur sebetulnya, fiturnya si Wix editor. Sebentar, gimana caranya ya supaya bisa menjelaskan enak ya? Coba, bisa disetujui nggak request remote-nya? Bisa ya, setuju ya? Oke, bisa ya? Oke, Anda coba lepas mouse-nya. Komputer Anda lepas mouse-nya ya. Enggak usah. Nggak usah, nggak usah pegang. Oke ya, baik. Jadi kalau tadi di fitur tombol eh, ini kalau saya double klik tombol ya. Jadi Anda kalau double klik tombol, gini, gimana bahasanya ya? Ketika Anda bikin objek, kemudian Anda convert dia jadi button, begitu di double klik, ya, dia akan punya fitur di sini yang berbeda dengan clip. Nah, kalau di button, di sini ada keterangan yang jelas tuh. Ini bisa lebih kelihatan nggak ya? Kira-kira kelihatan ya? Dia ada bagian up, over, sama down. Nah, ini kalau di bagian over saya geser, nah tombolnya merah. Over itu apa? Ini sebetulnya over itu kayak hover ya. Jadi ketika kursor itu menyentuh tombol, maka state-nya adalah ini. Warna tombolnya merah. Jadi interaksi tombol itu bisa diatur kalau di Wiki Editor. Ini fitur yang memang mungkin kemarin nggak dibahas ya. Up, ini posisi normal si tombol. Hover, ini posisi ketika tombol disentuh. Makanya kalau misalkan Anda mungkin pernah pakai aplikasi apapun itu, misal game atau apa ya, kemudian Anda arahkan kursor ke tombol, tombolnya nyala gitu. Nah itu mengaturnya di sini. Makanya tadi Anda sentuh-sentuh kok merah ya, karena di sini Anda mengaturnya mungkin sengaja atau tidak sengaja, eh, mengaturnya adalah dengan nyala warna merah.
Kemudian ada state satu lagi itu down. Down ini ketika dia diklik. Kalau mungkin Anda pernah lihat ya dengan aplikasi game semacam serupa gitu ya. Anda klik tombolnya terus dia kayak putih atau mungkin kalau game dia kayak agak ditekan gitu, kayak mendelep gitu bahasanya ya. Ya kan ukurannya diperkecil kalau gitu, kalau down itu. Nah itu. Jadi ini untuk mengatur state interaksi dari si tombol. Nah kalau yang saya dari kemarin memang nggak saya sampaikan. Jadi hanya state yang up aja nih yang keisi. Yang hover sama yang down hapus. Ini bisa dihapus nih kalau ini sebentar ya, saya kalau saya hapus. Nah ini dia kosong. Nanti nggak ada apa terjadi apa-apa. Termasuk yang si hover ini. Ini kalau saya hapus. Ya dia. Ini kalau udah saya hapus nih. Nanti Anda dicoba ya. Ini kita coba ya. Tadi yang saya hapus yang mana? Yang tombol hijau ya? Oke. Kita coba tombol ini. Bisa nggak saya scroll? Oh, bisa. Oke. Terus ini misal jawaban benar ya. Ini lanjut benar. Nah ini kalau di hover. Nah kalau dihapus ya lihat. Dia jadi putih. Beda. Tadi kan nyala merah. Nah tadi karena saya hapus total. Hilang dia. Gitu. Jadi kalau maunya sama persis. Ya maka Anda persis ini copy paste-nya. Ya. Yang down juga sama. Gitu. Ini supaya paham ya. Ini memang fitur di Wiki Editor. Karena kan dia base-nya game ya. Jadi bisa mengatur masing-masing ini. Ini kita coba ulang. Oke, ini bisa ya. Lanjut. Mana tadi? Mau lanjut. Bentar, ini zoom-nya nih maksudnya. Oke, nah ini normal udah ya. Tuh, di over nggak ini, diklik pun dia nggak ada nggak ada aneh-aneh. Tadi karena state tombolnya memang dibedakan. Kira-kira begitu ya. Ini saya. Oke, nanti Anda atur sendiri untuk berikutnya. Di double klik aja tombolnya itu nanti dia ada state yang beda-beda bisa diatur. Terserah mau Anda samakan atau bedakan, itu fitur memang. Karena bisa jadi Anda bikin maunya aplikasinya kalau Anda sentuh tombolnya atau diklik tombolnya dia agak tertekan atau agak hitam warnanya berubah. Kalau menurut Anda itu keren, ya silakan diatur. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Silakan yang lain mungkin. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ya silakan. Terus aku coba dulu, ya kalau misalnya itu jadi masuk. Coba pelan-pelan, scroll pelan-pelan. Di situ ada keterangan type error cannot read property offset height. Coba, bisa nggak? Coba setuju di Zoom ya. Oke, sebentar. Kita coba lihat. Oh, ini dia.
Apa errornya nih? Jawab benar is not defined. Jawab benar is not defined. Oh iya. Oke. Kalau saya klik di ini, coba kita lihat. Aduh, berantakan amat ini. Oke, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Perhatikan ini ya. Pertama nih Anda di sini sudah oke, definisikan fungsi jawab benar, fungsi jawab salah. Ini kelihatan kan ya, saya begini ya. Oke, terus Anda panggil di frame 1. Oke. Nah, yang kedua yang jadi masalah adalah di frame kedua Anda definisikan ulang fungsinya. Jadi ada bentrok definisi. Oke, terus sebentar. Ini masalah pertama. Anda bentrok definisinya nih. Jadi definisi cukup salah satu aja, ya. Di frame pertama aja yang paling awal. Di frame selanjutnya Anda tinggal panggil. Nah, masalah kedua adalah Anda memanggilnya salah. Nah, kelihatan ya. Anda definisikannya jawab benar B-nya kecil, jawab salah S-nya kecil, tapi Anda manggilnya dengan yang udah besar, ya. Jadi itu dia ini hanya masalah di situ aja. Itu definisi bisa dihapus, manggilnya aja yang benar. Bisa ya? Oke, bisa ya, berarti ya. Mana tadi yang nanya? Udah bisa ya, berarti bisa di stop share ya. Silakan, yang lain barangkali masih ada. Ada? Nggak ada ya. Baik, jadi kalau yang disampaikan Pak Agus tadi, saya tinggal ikut aja ya. Jadi kayak misalkan tadi masalah materi atau fiturnya Wik Editor yang mengatur state tombol beda-beda, itu nggak saya jelaskan kemarin. Terus acak opsi jawaban ya, acak posisi jawaban juga belum dijelaskan. Tapi tadi sesuai yang Pak Agus sampaikan, materi dirasa sudah cukup. Artinya untuk pertemuan ini juga saya tidak akan tambahkan materinya, sesuai arahan Pak Agus saja. Jadi kalau misalkan Anda masih ada pertanyaan silakan, atau kalau tidak ya Anda bisa lanjut kerja di sini gitu. Tombol acak itu, nah kalau memang mau belajar tombol acak itu materinya lumayan, nambah materi baru memang. Jadi saya akan sampaikan petunjuknya saja ya untuk tombol acak ya. Anda perhatikan di sini, di mana ya? Tombol, misalnya sini, tombol 1A ini. Hah? Oh di zoom, oh iya. Bentar. Oke, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di tombol masing-masing ini ya, contoh tombol 1A, dia punya posisi X dan posisi Y. Mengacak jawaban itu sebetulnya hanya mengacak posisinya aja. Jadi posisi setiap objek itu bisa Anda atur sebagaimana Anda mengatur opacity-nya. Contoh, kalau Anda ngatur si lampu opacity-nya, dot opacity sama dengan 0 gitu. Nah, posisi objek itu X dan Y-nya bisa Anda atur juga. Ada di sini di reference-nya. Ini kalau dibuka reference, nah ini ada X dan Y. The X position of the object, Y position of the object. Ya. Sintaksnya pun mirip. Jadi misalkan yang mau diatur lampu hijau, berarti lampu hijau dot X gitu. Ini kalau coba kita klik aja ya. Referensinya misal. Coba dot X. Nah, this dot X. Nah, this-nya diganti dengan nama objeknya.
apa tadi tombol, apa opsi, kita coba deh, opsi berapa nih tadi? Opsi 1A. Opsi 1A. Kemudian saya buat jangan X tapi Y. Jadi kalau acak jawaban itu kan posisi X-nya akan tetap di situ, kanan kirinya ya. Kanan kirinya kan tetap di situ, tapi atas bawahnya akan berubah. Nah, ini kalau saya coba misal saya tentukan dulu opsi Y sama dengan 640, berarti coba 500. Oke, saya coba begini dulu. Ini kalau di play, nah dia pindah tuh, ngikut si tombol ini opsi A1A. Karena dot Y-nya tadi saya udah atur 500. Jadi walaupun di kanvas saya taruhnya di sini, tapi karena script mintanya 500, begitu dijalankan jadi 500. Nah, prinsipnya adalah mengacak opsi itu, Anda ngacak tadi posisinya ada di mana sama di mana. Nah, masalahnya adalah untuk mengatur posisinya supaya rapi, Anda harus punya cetakan yang dulu ibaratnya. Anda sudah harus tahu opsi A itu Y-nya sekian, opsi B Y-nya sekian, opsi C Y-nya sekian. Oke. Nah, ini angka-angka ini Anda catat. Y ini ya yang tadi berapa nih? 330, kemudian 438, kemudian ini 541 gitu. Kemudian tiga data tadi atau lebih kalau opsinya lebih itu Anda store, Anda simpan ke dalam satu array. Kalau Anda di pemrograman Anda sudah belajar array, Python ada array kan? Ada pasti. Harusnya ada. JavaScript array. Kita coba ya. Sama JavaScript juga ada. Nah, kayak gini. Jadi Anda masukkan datanya itu di array ini. Nah, kemudian nanti Anda gunakan fungsi random untuk milih satu dari sekian banyak opsi posisi tadi. Sebetulnya begitu cara kerjanya kalau mengacak opsi. Cukup panjang. Tapi lagi-lagi acak opsi, fungsinya bisa Anda definisikan cukup sekali. Termasuk si posisi ABC-nya. Kan itu dari soal nomor 1 sampai nomor sekian sama terus. Jadi array-nya bisa didefinisikan cukup sekali, fungsinya didefinisikan cukup sekali, tinggal di nomor berikutnya Anda panggil-panggil aja gitu. Bayang ya? Mudah-mudahan kebayang. Ini saya tidak akan jelaskan secara rinci mungkin karena tadi sesuai dengan arahan Pak Agus, materinya tidak perlu nambah. Oke, jadi kalau saya sampaikan kira-kira begini. Pertama, Anda punya array gitu ya. Ini bukan sintaksnya ya. Ini bukan sintaksnya. Array nanti yang menampung si seluruh koordinat tadi. Tadi berapa aja bisa? 336, terus 438 sama 550, 511 tadi ya. Sorry, 541. Oke. Nah, ini kan nanti kan beda-beda tergantung Anda aplikasinya gimana. Nah, Anda punya ini nih. Kalau Anda belajar waktu algoritma pemrograman di array, setiap elemen ada indeksnya. Ini indeks ke 0, ke 1, ini kedua gitu ya. Nah, yang Anda random itu indeksnya. 0 sampai 2 tuh yang ada random. Ambil datanya. Cara random gimana ya? Anda perlu cari lagi JavaScript random gitu kan. JavaScript random number tuh. Gimana caranya? Nah, ini ada caranya. Math.random. Oke. Prinsipnya gitu. Jadi Anda punya fungsi baru. Nah, kemudian ini ada fungsi untuk acak opsi gitu ya. Nah, ini Anda definisi, sorry. Anda definisikan fungsinya adalah dia mengacak eh, indeks dari 0 sampai 2. Kan ini ada 3 datanya berarti 0, 1, 2 gitu. Nah, setelah teracak, ini berikutnya. Kan acak yang pertama, misal kepilih posisi kedua. Nah, kita mau acak yang berikutnya jangan milih posisi yang kedua lagi. Nanti tiba-tiba untuk tombol. Nanti ada lagi, ada namanya JavaScript, array gitu ya, splice. Jadi yang sudah terpilih itu dibuang dari array-nya. Begitu. Nah, ini opsinya panjang, materinya panjang sekali. Makanya tidak saya jelaskan jadinya. Karena tadi Pak Agus juga mintanya tidak perlu untuk nambah materi. Tapi kalau Anda berhasil, silakan. Itu mungkin akan jadi nilai tambah nanti di Pak Agus. Kira-kira begitu.
Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, Ya, silakan. kalau yang core itu tuh misalnya dia udah sampai akhir terus diulang lagi tapi masih tetap tambah, misalnya kan perakhiran 15 Pak, Ya, terus pas diulang Paling lagi ini jadi buat 30. nanti paling nanti pengisi cetak skor. harusnya bisa. Bisa ya? Jadi gini, ketika mengulang, nah ini ya, ini perhatikan di depan ini saya juga buat. Jadi ketika mengulang dari nomor satu, misal nih dari awal, Anda sudah ada punya definisi ini nih. Jadi nilai akhir sama dengan nol, di reset lagi, gitu. Jadi begitu ngulang, ya dia dari nol lagi, karena udah didefinisikan baru. Silakan ada lagi yang mau tanyakan? Jadi Masih paling kalau misalkan pembahasan pakai apa masih klik atau animasi ke atas ya. Tapi kalau animasi ke atas itu susah diaturnya gitu. Buat ini positifnya aja. baik tentang apa ya? Tentang bentai. Tentang dia bisa ada berapa saya mungkin boleh kirim. Kirimnya gimana caranya? Ini kalau mau ada flash disk, kalau mau di copy. Coba sebentar. Ini Afrika. Iya, ada di flash disk kok ini. Kalau mau copy sekarang aja, Anda yang kirim. Nih, Anda copy dari sekarang aja. Langsung kasih lagi flash disk jadi. Langsung Anda kirim bisa. Iya dibantu. Kalau bisa sendiri nanti kita bahkan perlu GIF ya sih, bisa dan animasi gitu di dalam soal dan animasi atau pertanyaan deh. Aku ya harus ya. Di cycle ini yang itu Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau masukin animasi ke dalam animasi gimana ya Pak? Misal kuisnya ada format video atau GIF gitu Pak. Kuisnya ada. Ada gambar dengan format GIF atau video gitu. Oke. Berarti sebetulnya tinggal ngimpor aset ya? Iya, tapi itu masih bisa kan di satu frame, Bisa, hitungnya satu frame. bisa. Kan aset nanti impor di sini nih. Ya. Kan upload ya bahasanya atau impor kalau di sini kan. Iya. Prinsipnya. Nah, terus begitu aset ke impor Anda masukkan gitu. Itu bisa. Resikonya memang nanti memperbesar ukuran aplikasinya gitu. Oh, gitu. Karena kan itu aset harus dibawa juga ya, kalau mau dimainkan. Oke, masih Pak. Iya. Kalau GIF dia itu harusnya autoplay ya. Beda mungkin dengan video, nanti mungkin ada treatmentnya sendiri kalau video. Kalau GIF kan biasanya dia tinggal main, apa, langsung jalan aja, langsung main aja.
Nggak ada. Adanya week yang bulan Oktober. Ini nama filenya ini nih. Nama filenya coba APK lagi. Iya. Hmm? Gitu. Iya, memang itu. APK lagi dan week. Iya, memang itu. Memang bikinnya dari Oktober. Paling nanti kalau misalkan mau impor aset ya, Tiketnya sih. ini kan ada klik impor aset di sini nih. Ya, eh, kalau nanti misalkan ada taruh video di folder ini, ternyata videonya nggak muncul, artinya aset itu tidak disupport oleh Wix ya. Jadi nanti Anda perlu perhatikan di situ. Ini kok nggak muncul padahal sudah videonya taruh sini gitu. Artinya aset tersebut tidak disupport oleh Wix. Nah, kalau tidak disupport ya berarti Anda harus cari alternatifnya kira-kira begitu. Karena saya juga belum pernah coba kalau main impor aset begitu caranya. Kecuali kalau gambar ya. Kalau gambar pasti bisa. Tadi udah dicoba bisa. Dan musik. Kan musik sudah pernah. Waktu materi animasi. Dia bisa. Ya kan ada lagi mau tanyakan? Kita kelima ya Pak, kasus kelima. Dia tiba-tiba kesini. Tadinya tuh di codingnya saya udah maniin yang di sininya sesuai sama ini kan kalau dia dari frame 3 sampai 4 itu kalau bisa lagi di sini frame 4. Kalau enggak, kalau pakai fungsinya GoToNext Frame nggak ada parameter nomor frame. Bila Nah, sekarang dari masalahnya ada di sini berarti. Di sini. Mhm. Iya, oke. Bentar. Masalahnya berarti kan bukan di layar frame 3 kan, di frame 2. Tadi begitu diklik frame 2 langsung lompat gitu kan. Coba buka scriptnya di frame 2-nya. Itu masalahnya, coba cek.
Next-nya itu mana? Tombol itu. Oh, enggak, ini tutup dulu. Tombol, itu tombol next dulu. Oke. Yang frame 1? Oh, oke. Oke, dari Pak, dari awal, dari awal. Oke. Oke, tutup. Coba sekarang di frame 3 ini. Mhm. Oke, oke. Kalau di frame 3-nya cukup pas nih. Ini frame 3. Itu kontaknya urutan dari setelah mem langsung untuk pembekalan. Tapi urutan nggak? Ya, oke. Jangan langsung tunggu pakai gua jadi ACC bukan kain. Itu lagi urutan ya. Ya, ya. Iya, iya gue sama. Kita tunggu. Tadi aku nggak percaya tuh dia chat gue. Tadi frame jadi kan. Nih, kalau saya mau melengkapi tentang sesuai dengan kebutuhan yang telah diberikan ya. D tambahnya D tambahnya D. Ada sini. Konsep ini. Oke, langsung pakai go to next frame ya. Yes, itu go to next frame. Ini aku sebagai apa Deli? Kurang nih BC-nya nih harusnya. Saya ingin meminta tanda. Iya, ulangkan dulu tadi. Kesabaran banget. Mana sih timeline? Nih buka WhatsApp Digem. Siapa ini? Ya, jadi apa namanya, kelemahannya pakai go to next frame itu suka ada bugnya gitu. Karena gini, dia itu next frame, go to next frame ya. Nih kalau dibaca this object belong to. Jadi dia ngebacanya next-nya itu dari mana? Dari si objek ini adanya di mana gitu. Nah, Anda kan kalau di frame 2 Anda klik frame 2. Coba Anda di frame 2. Tapi kan tombol ini emang ada di frame 2. Ada. Enggak, adanya di frame 1 gitu. Oh, berarti Dia kayak dia ini ada di yang iya, jadi kalau emang maunya pakai go to next frame, Digem deh. jadi itu harus di setiap frame adanya gitu. Jadi si objeknya terregistrasinya di frame berapa, nah dia nextnya ke situ gitu. Ya ini juga setiap layer harus namanya Betul. beda ya. Nah, namanya itu jadi harus beda, betul. Makanya kalau yang di contoh saya itu nanti kalau kan file tadi dikirim gitu kayaknya ya. Ini saya pakai frame number tetap pada akhirnya. Jadi saya patok frame numbernya segitu. Saya jelasin di sini. Ya, oke baik. Baik, jadi tadi ada yang bertanya gitu ya. Ada kendala ketika navigasi antar frame karena menggunakan metode atau fungsi go to next frame. Jadi begitu dari frame 1 diklik, lanjut ke frame 2, tapi begitu diklik dia kayak lengkap framenya. Mungkin Anda ada yang menemukan kendala serupa atau mungkin belum gitu ya. Jadi tadi kalau kejadiannya adalah begitu diklik di frame 2, begitu diklik tombol lanjut, dia langsung ke dia lengkap frame gitu bahasanya, nggak berurutan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kalau pakai metodenya yang ini, yang go to next frame, ya, di sini dibaca keterangannya, dia akan memindahkan jarum mainnya ke frame selanjutnya atau ke frame sebelahnya gitu ya, berikutnya dari tempat di mana objek tersebut berada. Contoh, tombol lanjut ini, ya, tombol lanjut ini, walaupun saya jarum mainnya ada di frame 2, tapi tombol lanjut ini kan terregistrasinya di frame 1 nih. Keyframe-nya di sini. Di frame 1. Jadi dia ngebacanya next bukan dari frame 2 gitu, tapi dari frame 1. Nah, akhirnya dia bingung sendiri tuh, ini nextnya kemana jadinya gitu. Makanya dia kelongkap-longkap nggak karuan.
Itu kelemahannya kalau pakai cara seperti ini nih, tombol lanjutnya cuma dibuat sekali, tapi pakai metodenya go to next frame. Nah, kalau Anda mau pakai navigasinya yang go to next frame atau previous frame, maka si tombol ini Anda harus buat di setiap frame ada di setiap keyframe. Kendalanya ketika di setiap keyframe ada, berarti namanya itu Anda harus bedakan. Seperti bagaimana Anda membedakan opsi. Di sini opsi 2A ya, berarti Anda mungkin kasih namanya lanjut soal 2 gitu. Atau mungkin ada lebih spesifik lagi dari 2 ke 3 gitu. Sorry, apa nih error macam-macam. Nah, gini ya, lanjut soal gitu. Atau Anda bisa kasih nama lebih spesifik lagi dari 2 ke 3 misal. Nah, gitu. Shh. Itu cara pertama yang bisa Anda lakukan. Jadi tombolnya itu setiap frame berbeda. Cara kedua adalah cara yang saya lakukan. Nanti Anda boleh kulik file wik yang dari saya kasih tadi yang disebarkan itu ya. Karena saya menerapkannya begini, tombol lanjut hanya saya pasang sekali, maka saya harus memastikan navigasi antar frame-nya akurat dengan mengatur supaya navigasi itu benar-benar ke nomor frame yang bersesuaian. Kalau yang di project saya buat lanjut soal itu pakainya bukan go to next frame, tapi go to end stop. Yang mana di dalamnya itu kita bisa kasih parameter nomor frame yang kita inginkan. Nah, nomor frame yang kita inginkan, tapi saya buat sebuah variabel ke soal berikutnya. Variabel ke soal berikutnya ini apa? Variabel ke soal berikutnya ini adalah, nah ini, lihat ke soal berikutnya gitu ya, mendefinisikan variabel sama dengan this.currentFrameNumber gitu. Jadi dia ngebaca dulu sekarang ini di sini ada di frame berapa? Oh, saya di frame 2. Oke, soal berikutnya adalah frame 2 tambah 1 gitu. Jadi mendefinisikan variabel begini. Kelemahannya ya jadi kelihatannya lebih kompleks kayak kok hanya pindah satu frame aja mesti segininya. Kelemahannya di situ. Tapi kelebihannya adalah saya nggak perlu gambar tombol satu persatu dan kasih nama yang beda-beda. Nah, mana yang lebih benar? Saya nggak tahu. Saya belum uji cara yang satunya lagi tadi. Tapi itu solusi yang bisa Anda lakukan. Nah, silakan Anda lakukan yang mana itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan pertanyaan berikutnya mungkin. Ya, tapi sih ya kita prosedur terus kita ada bisa pembahasan di capacity terus mau tugasnya kayak tadi yang balik skor jadi nol. Paling ya gitu sih kalau gambaran gua ya ke depannya ntar. Iya.
Ini kan saya kan ini ya, Pak. Ini kan ukurannya udah sesuai. Ini yang 16/9. Saya ini kanvas ini kan. Ini ukurannya 16/9. Harusnya kalau saya add to kanvas itu langsung penuh nggak sih Pak satu yang putih ini? Maksudnya sesuai ini. Tapi dia malah kayak gede banget. Nah, ini gimana ya Pak? Resolusi gambarnya berapa kali berapa piksel? Sama kayak ini. Apa namanya sama kayak ukuran ini. Pixelnya Coba deh, coba. segini. Ini kan kanvasnya 910 kali 10 piksel. Nah, gambarnya berapa? Sama segini juga. Coba lihat aja. Benar nggak? Lihatnya di mana? Hah? Gambarnya ada di mana, Pak? Ada di Canva. Langsung dari Canva ke situ, nggak di download dulu. Bisa dulu. Nah, save aja langsung. Coba lihat save ini. Kalau emang udah sama, harusnya aman. Itu kan apalagi tadi jadi lebih besar ya, tinggal dikecilin. Nah, itu kan bisa diapa-apain. Ini nih, kita lihatnya gimana? Diklik kan? Enggak, properties aja. Ini. Properties aja. Udah saya ukuran gambarnya nggak segitu soalnya. Coba rincian. Oh, beda. Sudah. Tapi dia harusnya bisa dikecilin, jadi Pak. Bisa. Tapi ini nggak bisa. Nggak bisa dikecilin sama sekali. Dan layarnya kayak kunci itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi itu sesuai gak sih Pak? Jadi Anda kecilinnya pakai tahan tombol shift. Iya, tinggal kecilin sesuai ini aja. Nanti tinggal dipas-pasin gitu. Kalau rasionya sama, bisa pas. Apalagi ini kan gambar lebih besar, Anda kecilin harusnya nggak masalah. Kalau gambarnya kecil jadi diperbesar, baru masalah dia pecah. Oke deh Pak, makasih ya Pak. Iya. Ciao deh Pak. Ini lucu. Kalau besar kecil dong. Aku belum ada gawe. Ya di Subin saya beli dulu, tadi kok bisa itu kan. Itu
Minggu depan. Punya saya sesekantar minggu ini dari itu. Kalau saya emang tapi instrumennya harusnya bisa main kebetulan sih. Main mana ya? Katanya instrumennya harus sama betul. Apaan sih koplo? Oh ya, tapi kesempatan dulu Pak. Jadi belum baik lagi. Oh dia aktif ke satu. Oh, tanggal 2 mau kalau tinggal tanggal kalau ini dari komposalnya kan udah isi tinggal ini Silakan, ada lagi mungkin yang mau tanyakan? Aku gambar semua. Hidup hidup. Gambar awalnya cerita. Bikin yuk udah. Udah tidak mbak. Baru. Sudah ya? Dan Mana jawabannya? Hasil apa? Buat di play. Dia coba di play. Ayo. Anda benar salahnya apa aja ya? Oke. Bilang ketiga nggak mau. Baik, bisa lanjut ya kalau gitu ya. Silakan lanjut, udah mandiri sampai jam berapa nih? Itu apa? 11.30 ya. Lanjut, terus saya minta pekan depan progress report aja. Sudah sejauh mana mengerjakan proyek akhirnya untuk media berbasis mobile. Ya, kan proyek itu berarti belum selesai. Berarti masih minggu depannya lagi. Ya. Oh, baik deh. Terima kasih Bapak. Makasih Bapak. Semoga rezekinya dilancarkan. Progresnya ini apa namanya presentasi Oh, informasi sama dia. online. Ya. Paling bisa saya presentasikan gasin sih. Kalau lagi pada kerjaan Selasa pagi, dari jam 4 sore. Kayak waktu itu ya. ya. Presentasi di Zoom yang tiap kelompok akan progres. Saya nggak peduli banyak ini progres yang penting minggu depannya udah beres. Minggu depan progres report. Saya nggak lihat tuh banyak sedikit hasilnya. Inggris saya progres report. Minggu depannya lagi ini beres. Saya mau gampang aja. Ya, karena kalian harus belajar buat instrumennya.
dan bisa validasi. sama ibu. Oke, aku Medi, mukanya keuangan. Ya. Cukup jawab. Ya, satu aja nanti kasih ke saya siapa lihat. Ada lagi pertanyaan? Kamu nih lihat tuh tulisannya tuh. Bawa aja nggak boleh. Apalagi minum sama makan. Iya, Pak. Ada lagi? Cukup jelas? Insya Allah. Aman ya? Aman lah. El, kamu pergi ke Bandung kapan jadi? Ke Bandung jadi nggak? Nggak ikut lomba kamu ya? Bukan beda L, beda L. Makanya jangan pasaran namanya dong, jangan kayak saya. Tas apa biasanya? Ah, Oh, kelas. Saudara saya, iya dia mau ke Bandung. Ya, bagus bagus. Ya udah gitu ya. Kalau gitu silakan aja setengah satu. Nanti kalau ada pertanyaan yang urgent bisa ke Mas Dani atau ke Tiano. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, makasih Bapak. terima kasih Bapak.